hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ayat terakhir yang kita dengarkan dari kisah sengsara dan wafat Yesus yang oleh gereja dirayakan pada hari Jumat Agung hari ini. Dari satu pihak, apa yang dialami oleh Yesus adalah hukum nasib yang akan menimpa setiap anak manusia, mati. Kalau orang berkata di dunia ini tidak ada yang pasti, itu tentu keliru. Karena sekurang-kurangnya ada satu kepastian. Kepastian apa itu? Bahwa sekali anak manusia dilahirkan ke dunia ini, maka di tangannya yang mungil ia menggenggam satu kepastian, yaitulah bahwa sekali kelak dia akan lenyap lagi dari dunia ini, mati. Dan Yesus pun tidak terbebas dari hukum nasib yang ditakuti oleh setiap manusia. Adakah dari kita yang hadir dalam gereja katedral kita ini yang tidak takut mati? Kita semua takut mati. Dan Yesus pun di kisahnya di Taman Getsemani itu takut sebagai manusia. Dan itulah Jumat Agung, memperingati Yesus mati seperti setiap manusia lainnya. Namun inilah yang istimewa pada Yesus. Menurut kitab suci, kematian Yesus itu sebagai suatu yang diungkapkan sebagai pengakuan iman, kita temukan dalam bacaan yang kedua pada hari ini. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa itu pengakuan iman kita? Imam agung yang kita punya, yaitulah Yesus Kristus itu sendiri, bukanlah imam agung yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Intinya adalah Sang Sabda Allah yang ada pada Allah pada mulanya dan yang adalah Allah sendiri, kemudian menjadi manusia, menjadi Immanuel, menjadi Allah beserta kita.
dan dia menjadi manusia sama dengan kita dalam segala hal. Tidak terkecuali hukum nasib itu, mati. Hanya dalam satu hal berbeda dari manusia lainnya, ia tidak berdosa. Tetapi dalam segala hal, ia sama dengan kita. Mengapa demikian? Disinilah terungkapkan bahwa firman Allah yang pada mulanya ada pada Allah dan adalah Allah sendiri menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita dalam segala hal. Artinya dalam kematian Yesus Allah mengungkapkan solidaritasnya dengan setiap manusia. Dan itulah yang kita rayakan pada Jumat Agung. Sang Sabda Allah menjadi solider, senasib sepenanggungan dengan manusia, dengan mati. Dia tidak terbebas dari kematian. Itulah misteri yang kita rayakan pada hari ini. Pertanyaannya adalah, jika Yesus dari Nazaret itu juga tidak terlepas dari hukum nasib yang menimpa manusia, lalu apa yang kita bisa harapkan pada Dia? Dan pertanyaan itu yang kita ajukan sesudah 3 hari akan dijawab oleh Allah sendiri. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita tunggu jawaban dari Allah mengenai tindakan yang ajaib dari Allah sendiri. Allah yang begitu mengasihi manusia sehingga Dia menyerahkan putranya menjadi senasib sepenanggungan dengan manusia, menjadi solider sepenuh-penuhnya dengan manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam iman kita itulah yang kita harapkan? Kisah iman kita yang selesai dengan Jumat Agung, apakah itulah yang kita harapkan? Dan mari kita tunggu jawaban dari Allah sendiri pada hari ketiga. Cukuplah pada hari Jumat Agung ini kita merecamkan itu, betapa Allah solider, senasib sepenanggungan dengan manusia, mati. Hukum nasib paling ditakuti oleh manusia, Sang Emmanuel itu juga mati. Sulit kita pahami, tapi itulah wahyu kitab suci Kristen. Allah solider dengan manusia dalam segala hal, kecuali dalam satu hal, dalam dosa. Dan kita bertanya,
Apakah itu saja yang kita harapkan dari Yesus dari Nazaret? Senasib sepenanggungan dengan kita, juga mati. Padahal kita tidak mengharapkan kematian. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita tahan permenungan kita pada titik ini. Karena itulah yang kita rayakan pada siang hari ini, Jumat Agung. Yesus mati, Yesus yang adalah firman Allah, yang ada pada Allah sejak awal mula, bersama-sama dengan Allah sejak awal mula, dan adalah Allah sendiri. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah lewat firman, lewat sabdanya. Baca kitab Kejadian. Allah menciptakan segala sesuatu lewat sabdanya. Dan sabda itulah yang kemudian menjelma menjadi manusia dan solider dengan manusia dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Solider sampai pada puncak nasib manusia mati. Itulah misteri Allah. Itulah wahyu kitab suci kita, kitab suci Kristen. Allah solider dengan manusia sepenuh-penuhnya. Itulah misteri Jumat Agung. Tetapi kita bertanya pada Allah sendiri, apakah itulah yang kita harapkan sehingga kita menjadi Kristen? Mari kita sabar menunggu jawaban dari Allah sendiri sesudah 3 hari. Pada hari ketiga, Allah akan menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu saudari-saudara, mari sambil menantikan jawaban dari Allah atas pertanyaan kita. Ini pada hari ketiga Allah akan memberi jawaban. Maka mari sekarang pada titik ketika Allah begitu mengasihi manusia dan mengungkapkannya dengan solidaritas penuh sepenuh-penuhnya pada manusia. Itu yang kita rayakan pada Jumat Agung. Allah senasib sepenanggungan dengan manusia.